Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Tapi sebaliknya, apakah saudara senang berjumpa dengan saya? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya percaya semua sukacita, amin. Ada damai? Banyak berkat? Banyak persoalan? Nggak usah saudara jawab, lihat dari wajah saudara udah ada potensi. Tapi saya percaya saudara, di saat kita ada dalam persoalan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Tadi dikatakan dalam pujian, Dia selalu menggendong kita. Di kemana kita berada, Tuhan bersama-sama dengan kita. Janji saya tadi siang, saya hari ini akan bicara tentang mujizat yang kita raih lewat doa. Mari saudara yang bawa Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat 7. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7. Yang suka baca Alkitab pasti cepat dapat 2 Raja-Raja. Yang jarang baca Alkitab, saya bantu ya. 2 Raja-Raja itu di Perjanjian Baru ya. Tapi saya percaya saudara tahu di mana dia berada. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Saya ayat 1, saudara 2, 7 sama-sama. Di sana diberi judul apa? Hizkia sakit dan disembuhkan. Hizkia ini siapa? Raja Yehuda pada saat itu. Dia seorang raja. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Silakan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. 2, 3. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang Tuhan sudah putuskan bisa berubah kalau kita sebagai anak-anaknya. Amin. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita Allah selalu menjawab doa kita, apapun persoalan saudara. Ada seorang ibu telepon saya, dia bilang, aduh Pak Richard, kayaknya keluarga saya tidak bisa bahagia. Suami saya tidak mungkin bertobat. Hidupnya terlalu jahat. Tiap hari pulang malam, banyak ceweknya lagi. Jangankan lihat cewek Pak, lihat kebo pakai rok saya dia senang. Coba saudara, saya dengan enteng saya bilang begini, Bu, suami ibu orang apa setan? Dia bilang, Pak, kalau mau bilang orang kelakuannya kayak setan, mau bilang setan orang Pak. Kalau dia masih orang, pasti bisa berubah. Coba saudara lihat hidup saudara dulu dengan sekarang, saya percaya berangsur-angsur menjadi baik. Amin. Saya dulu sebelum dipanggil Tuhan, hidup saya itu sebabnya Pak Gilbert itu pendeta yang saya boleh hormat, karena dia seorang pendeta yang tahun 91 sama-sama dengan saya, dia tahu karakter saya. Saya dipanggil Tuhan itu di diskotik. Itu sebabnya kalau saudara lihat kuping kiri saya ini bekas anting. Saya dulu waktu tindih itu belum bertobat.
berapa bulan yang lalu saya pakai anting istri saya. Baru anak saya bilang, ini preman apa pendeta? Tergantung situasi sayang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sejajatnya kita pasti berubah. Itu sebabnya tadi siang saya bilang, saya khotbah tentang 5 huruf SABAR, sabar. Hidup ini ada waktu kita, tapi ada waktu Tuhan. Saya melihat di situ Raja Hizkia sakit. Bahkan ayat 1 berkata sakit hampir mati. Dipanggil pendeta lagi, pendeta Yesaya. Pendetanya bukan datang berdoa, malah pendeta lihat penyakitnya, pendeta bilang begini, wah nggak perlu, mendingan kamu kasih kata-kata terakhir sama keluargamu, kayaknya penyakit udah nggak disembuhkan, mati pasti nih. Bukannya datang doa, malah bilang mati nih. Coba saudara lagi sakit, panggil saya datang ke rumah saudara. Pak Richard, tolong Pak. Aduh Pak, suami saya sakit Pak, hampir mati Pak. Bapak datang Pak. Begitu saya datang, saya lihat, wah Bu, udahlah mati nih pasti. Saudara jengkel nggak? Marah nggak? Pasti amplop nggak dikasih, amin. Tapi itulah yang Yesaya perbuat. Saya ingat sekali, aduh minta ampun. Saya ingat satu kali saya khotbah di salah satu keluarga. Begitu masuk, waktu saya mau khotbah, ini orang kaya nih kebetulan. Orang telepon, Pak Richard, mobil nggak usah dibawa, kami jemput dan kami antar pulang. Saya langsung dijemput, dibawa. Begitu masuk, ajudannya bilang begini, Pak Richard, kalau khotbah jangan singgung-singgung wanita simpanannya Pak. Saya bilang apa maksudnya apa? Ya kuntilanak itu Pak, jangan singgung-singgung. Aduh, saya memang seringkali kalau khotbah di rumah orang, kadang-kadang ada orang yang suka bisik-bisik, Pak Richard, laki saya mulutnya, aduh Pak, tolong Pak, kalau dia ngomong itu mati lu, Pak tolong ya singgung-singgung mulut Pak. Saya kalau digituin malah susah. Saya bilang, ibu aja yang khotbah, saya tim doan. Saya begitu masuk gitu, ajudannya bilang begitu, jadi saya jadi kagok. Kan khotbah itu lepas aja, nanti Roh Kudus yang akan bicara. Saya bilang, iya, saya jaga. Wih, lagi khotbah, tiba-tiba Roh Kudus ngomong. Ada bapak-bapak di gereja kayak Tuhan Yesus. Di rumah kayak Tuhan Yesus, tapi di luar setan saja goyang kepala lihat dia. Saudara tahu, pulang saya nggak diantar. Malah dibilang sama ajudannya, Pak Richard jalan lurus belok kiri, di situ banyak taksi Pak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa dalam hidup kita, saya percaya waktu Hizkia sakit, Yesaya datang, Yesaya langsung bicara sesuai hati nurani, mati. Tapi apa yang Hizkia lakukan? Dia marah sama Yesaya? Tidak. Dia berbalik ke dinding dan dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, aku hidup benar. Tolong sembuhkan aku. Akhirnya Tuhan bilang sama Yesaya, balik. Katakan kepada Hizkia, dia sembuh. Dan bukan saja sembuh, ditambah usianya berapa tahun? 15 tahun. Apa yang sudah Allah tetapkan, tetapi bisa berubah karena kita sebagai anak-anak Allah. Berikan kemuliaan baginya. Saya mencatat di sini bahwa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam mengalami jawaban doa dan melihat mujizat Tuhan, yang pertama kita harus melihat prinsip-prinsip doa itu sendiri. Kita bukan saja berdoa, tetapi ada prinsip yang kita lakukan. Prinsip yang pertama, lihat ayat 3. Dikatakan ayat 3 di sana, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah apa? Hidup di hadapanmu. Dengan apa? 1,
setia. 2, dengan tulus hati. 3, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan apa? Sangat. Berarti dia melakukan doa dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, prinsip doa yang harus kita lakukan. Saya melihat di sini, hidup kita benar di mata Tuhan. Orang-orang yang siap hidup benar, orang yang serius kepada Tuhan, Allah akan melakukan perkara besar. Bahkan manusia tidak bisa perbuat kepada dia, dia pun tidak bisa buat, tapi Allah berbuat untuk saudara. Asalkan hidup benar. Hidup benar itu ada 3. Yang pertama, setia. Yang kedua, tulus hati. Yang ketiga, baik. Saudara, saya tidak persoalkan kapan engkau bertobat, tapi saya persoalkan, Alkitab selalu persoalkan, apakah hari ini engkau setia kepada Tuhan? Amin. Ada orang yang kalau bertobat kesaksiannya hebat, disamperin Tuhan langsung. Hai Pak, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bangun langsung cari kolam baptisan. Ada bapak-bapak model begitu. Ada yang didoakan langsung sama Benny Hinn, sampai Benny Hinn bergoyang-goyang. Tapi apa artinya kalau kita didoakan pendeta besar, tapi kita tidak setia? Saudara mau datang ke gereja, yang penting setia aja. Hidup kita ini, jalani hidup ini dengan Tuhan. Bahkan apapun yang kita lakukan, mari datang ke gereja dengan sukacita, nyanyi pujian, datang ke gereja, baca firman dengan setia melakukan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, saya percaya. Orang Kristen saya lihat dulu, semangat sekali ke gereja, tapi sekarang ada banyak orang yang hilang. Yang tadinya rajin, sekarang udah nggak tahu lagi. Saya ingat ada seorang bapak tersinggung sama pendeta, langsung nggak mau nongol ke gereja. Kita besuk sampai 21 tahun baru mau ke gereja itu. Itu pun kita konseling terus itu. Saya datang, kok ke gereja kok. Semua orang gereja nggak benar. Pendeta juga nggak benar. Kita disikat. Orang-orang gereja nggak benar. Mendingan oe di rumah. Oe baca Alkitab sendiri. Oe nyanyi sendiri. Oe mungut persembahan sendiri. Oe makan itu persembahan. Tapi harus ke gereja, amin. Hidup kita ini setia aja. Saudara, orang mau bikin saudara tersinggung, biarin. Kita bukan cari manusia, cari Tuhan. Hidup kita ini setia aja. Saya dengan Pak Gilbert, saya kebetulan wakil Pak Gilbert di pelayanan Gale Ministry. Siapa yang kenal Richard Surinta? Enggak ada, orang semua kenal Gilbert Moindong. Amin. Tapi kita setia aja jalan. Saya stres kalau pergi berdua, pergi ke daerah, semua orang minta foto sama dia. Enggak ada yang minta foto sama saya. Malah minta tolong, Pak Richard tolong foto ya. Sampai saya bilang, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak. Hidup ini memang begitu. Saya khotbah bikin selebaran, orang bilang, siapa ini Richard Surinta ya? Ada yang temannya bilang, itu wakilnya Gilbert itu. Jadi kita terkenal karena Gilbert. Nggak apa-apa, amin. Kita setia melayani Tuhan. Khotbah yang benar, pelayanan yang benar, tulus. Satu saat orang tanya, siapa Gilbert nih? Wakilnya Richard, amin. Tolong jangan kasih tahu Pak Gilbert ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam kehidupan kita, jalani kesetiaan aja. Saudara berdoa, ada orang yang bilang, aduh Pak Richard, saya udah berdoa dari doa begini sampai begini Pak. Belum dijawab-jawab, lakukan aja. Hidup kita ini doa. Doa dengan setia. Lalu yang berikut dikatakan apa? Tulus hati. Lakukan pekerjaan Tuhan itu dengan tulus hati.
Saudara mau datang ke gereja, saya senang itu Betani. Saya paling senang. Pendeta tidak diumumin, jadi saudara tidak tahu siapa yang khotbah. Iya kan? Kayak tadi saya masuk ada orang bisik-bisik, itu Pak Richard. Jadi saudaraku yang kasih itulah. Tapi kalau di Jakarta, aduh, orang datang ke gereja cari pendetanya. Sampai pendeta kemana, dia ke situ. Saya khotbah di Tangerang, ada dia. Kelapa Gading, ada dia. Sudirman, ada dia. Saya ke Surabaya, ada dia juga. Sampai saya bilang, ibu tinggal di jalan tol yang. Tapi baguslah. Mari kita lakukan sesuatu dengan tulus hati. Pak, jangan ke gereja kalau dipaksa-paksa. Bapak-bapak ini kalau mau ke gereja harus dipaksa dulu tuh. Nggak pernah ingat sendiri. Pura-pura lupa iya. Tapi bukan bapak di sini, amin? Bukan, di Jakarta. Nantilah kalau saya di Betani Jakarta baru saya bilang di sini, amin? Jadi saudara, kalau kita melakukan dengan tulus hati itu enak. Saya ditelepon orang, Pak Richard, lagi tidur ini. Jam 1 orang telepon saya, Pak Richard, kami ada doa semalam suntuh, season ketiga pendetanya nggak bisa Pak. Jadi jam 3, Pak Richard bisa nggak? Ada acara nggak jam 3 Pak? Siapa yang ada acara? Kita mau alasan kita capek kurang rohani. Mau bilang ada acara, siapa yang ada acara? Aduh, tapi kadang-kadang ada ibu-ibu yang keterlaluan. Telepon saya setengah 3 pagi. Telepon saya, Pak Richard tolong doain saya kaget banget. Begitu handphone saya, halo, Pak Richard tolong doain saya Pak. Ya kita doa. Pak Richard di mana nih? Di mana? Dalam hati saya, hanya setan saja yang di luar rumah jam begini. Tapi kita pergi ke doa semalam suntuk walaupun ngantuk-ngantuk. Tulus hati. Yang kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus hati, enak. Saudara berdoa tanpa tekanan, saudara baca firman dengan tulus hati, saudara ke gereja dengan tulus hati, senang. Melayani suami tulus hati. Ah, ibu-ibu nih. Bu, ibu-ibu yang paling tahu tulus. Karena kan sifat kepura-puraan ibu-ibu paling hebat. Ibu-ibu kan paling pintar bersandiwara di depan laki. Amin. Coba lihat laki pulang malam tapi bikin kopi. Ma, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu sebabnya saudara, kalau istri benar, laki mau pulang jam 5 pagi, Ma bikin nasi goreng. Iya sayang. Ngantuk ya? Enggak. Tapi dalam hati ini jengkel. Saya percaya ibu-ibu model begitu. Mati cepat. Iya benar. Dia melakukan sesuatu tidak pernah dengan tulus. Coba saudara laki pulang jam 5, Ma bikin nasi goreng. Kalau saudara tidak tulus hati, waduh saudara menggerutu terus. Kamu pikir ini rumah hotel? Ya Ma, cepat. Itu kalau nggak tulus hati tuh, sebentar. Setan juga. Taruh penyedap. Itu bumbu penyedap, amin. Aduh saudara, itu sampai kalau saudara bisa, itu sebabnya saudara, kalau kita melayani tulus hati itu enak sekali, amin. Yang penting hidup kita dijalani tanggung jawab aja, tanggung jawab. Saya itu, saya bilang hidup ini yang penting kita lakukan dengan tenang aja. Saya di Jakarta kalau Pak Gilbert mendadak nggak bisa KKR, dia bilang gini, Cat, tolong ganti saya. Saya bilang tidak bisa Pak, semua orang udah datang karena Bapak. Udah saya nggak bisa Cat.
Ya udah saya datang walaupun agak gemetar-gemetar. Sampai koordinator bilang, puji Tuhan Pak Richard duluan, Pak Gilbert nggak datang. Wah nggak boleh dong Pak Richard, semua orang datang karena Pak Gilbert. Begitu saya lihat ke belakang, oh, iya juga ya, wajahnya mirip. Wajahnya mirip. Aduh, minta ampun. Saya khotbah saudara, begitu saya naik saya berdoa penuh orang. Itu tahun berapa? Tahun 95 ya. Saya naik penuh orang begitu doa-doa. Saya buka mata tinggal setengah. Sampai saya bilang, Tuhan, kalau ada pengangkatan kenapa saya tidak diangkat? Tulus saja. Amin. Orang mau terima atau tidak, jalani hidup. Amin. Jalani hidup. Lalu yang terakhir apa? Hidup benar apa? Yang terakhir? Baik. Saudara, hidup kita ini yang membuat kita itu disukai orang apa? Baik. Walaupun muka kita ini muka jahat. Bukan muka kita, muka saudara ya. Kalau muka kita kan termasuk saya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi hati kita baik. Ada orang muka baik tapi jahat. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Coba saudara lihat Dokter Asari. Mukanya baik nggak? Lebih jahat mana dia dengan saya? Lebih baik dia. Tapi bom di mana-mana. Kita begini-begini jadi pendeta. Amin. Tapi saudara, Dokter Asari boleh mati. Tapi hati-hati, anak-anaknya Ayu Asari lagi berkeliaran. Jadi saudaraku kekasih, kembali lagi kita lihat di sini bahwa dalam hidup kita harus baik aja. Orang mau jahat sama saudara, kita baik aja, nggak usah balas. Orang kalau jahat kita jahat, itu sama jahatnya. Kalau orang baik kita jahat, berarti kita jahat. Kalau orang jahat kita baik, itu berkat bagi kita. Amin. Itu orang percaya. Ada satu kalimat yang saudara harus dengar. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Amin. Saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada orang senang saudara, tapi ada yang enggak. Biarin, itu urusan orang. Saya juga berdiri di sini khotbah, belum tentu saudara semua terima. Ada 1-2 orang yang enggak suka. Itu biasa. Amin. Coba saya lihat. Iya ada. Yang melotot-melotot, itu sudah. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita itu memang begitu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya dulu koordinator telepon konseling 24 jam di GEL Ministry. Jadi setiap kali Pak Gilbert penayangan di RCTI, SCTV, kita harus jaga TV, karena setiap orang kan telepon pada jamnya. Pak Gilbert bilang, saudara-saudara yang hidup dalam dosa harus bertobat hari ini. Kalau tidak, kutuk atas saudara. Wih, kita telepon, ada orang yang telepon, Pak Pendeta terima kasih atas firman, memberkati saya, doain saya terus. Iya. Ada yang telepon lagi, bilang itu pendeta jangan tunjuk-tunjuk ya. Dia bilang sama pendeta itu, ini bukan orang Kristen. Jadi saudara, yang pas penayangan itu jangan saudara pikir semua yang terima telepon itu semua baik. Ada yang sampai bilang begini, bilang sama pendeta yang tunjuk-tunjuk itu, anjing dia. Waduh, sampai saya bilang begini, udah deh Pak, kalau Bapak tidak mau dengar nggak apa-apa, Bapak pindah channel aja, biar yang lain aja. Malah dia marah saya, lu juga anjing loh. Aduh, itu saya punya kuping panas sekali. Saya hampir bilang, lu juga setan juga. Tapi kan nggak boleh kan? Kita nggak boleh. Orang mau maki kita, biarin, itu urusan orang. Prinsip hidup benar itu apa? Baik.
Bu, jangan di gereja aja baik, di rumah juga baik. Pak, jangan di gereja dan rumah saja baik, di luar baik. Ada bapak-bapak kalau di rumah baik, kayak malaikat. Tapi kalau dia udah keluar rumah, hanya Allah yang tahu kemana dia pergi. Baik, amin. Hidup kita ini jangan jahat sama orang. Itu sebabnya doa Hizkia didengar oleh Tuhan. Karena dia hidup benar. Hidup benar itu adalah prinsip doa. Yang berikut, saya mencatat di sini prinsip doa. Yang pertama, memiliki kehidupan yang benar dengan Tuhan, yaitu yang tadi, setia, tulus hati, apalagi baik. Yang kedua, prinsip-prinsip doa memiliki tujuan yang jelas. Tujuan itu jelas. Kalau saudara berdoa harus tahu tujuannya. Jangan cuma bilang, gue mau doa. Doain apa? Enggak, pokoknya doa aja. Gue berdoa aja. Iya, doa apa? Ya, untuk jodoh. You mau jodoh apa? Ya, pokoknya doa aja. Siapa tahu dapat, ya nggak dapat, ya puji Tuhan. Nggak dapat, alhamdulillah. Saudara harus ada kejelasan. Tujuannya jelas. Kadangkala kita berdoa, kita tidak dapat karena kita memenuhi keinginan kita dan bukan memenuhi kebutuhan kita. Garis bawahi kalimat saya. Tuhan mungkin saja tidak menjawab keinginan saudara, tapi Allah selalu menjawab kebutuhan saudara. Berikan kemuliaan bagi. Kalau jodoh Tuhan kasih, tapi kalau jodoh yang bukan, yang Tuhan punya, yang bukan dari Tuhan, jangan. Ada seorang wanita telepon saya, Pak Richard, tolong doakan saya mau merit kayaknya Pak tahun depan. Saya bilang, kenapa tahun depan? Bukan tahun ini. Masih dalam proses. Proses apa? Saya masih tunggu suami saya lagi urus perceraian dengan istrinya. Jadi setelah dia bercerai baru kita menikah. Darah Yesus. Coba saudara lihat. Itu keinginan apa kebutuhan? Kita harus punya tujuan yang jelas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, prinsip doa, saudara tahu apa yang harus saudara doakan. Itulah prinsip doa. Yang berikut, prinsip doa. Saya mencatat di sini bahwa memiliki hati yang tetap bersyukur. Coba saudara lihat Yesaya 38 ayat 18 dan 19. Ini tentang Hizkia juga ya. Yesaya pasal 38 ayat 18 dan ayat 19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat apa? Memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Ayat 19, 23. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita di dalam kehidupan kita ini Tuhan mau supaya kita terus bersyukur. Tadi siang saya khotbah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Adam kita terhukum, karena Yesus kita dimerdekakan. Berarti saudara bukan lagi menjadi orang terhukum, tetapi saudara menjadi orang yang merdeka. Kadangkala kita menjadi orang terhukum, padahal kita sudah ada dalam Tuhan. Di gereja kita lompat, kita menari, kita memuji Tuhan. Tetapi kita ketemu dengan masalah, sudah menjadi orang terhukum. Saya sering khotbah di Polda Metro Jaya. Dua Jumat yang lalu saya khotbah di sana. Waduh saudara, itu polisi semua duduk muka keras. Sampai pemimpin pujian aja bilang, aduh Pak Richard, rohnya lain Pak. Saya bilang, ini roh memang roh polisi nih, hati-hati kamu ditilang loh. Ya, pimpin pujian. Saudara muka keras. Tapi saya khotbah di sana, saya bilang, kita ini harus terus bersuka cita. Saya pulang dari Palangkaraya, saya bikin KKR Pasca.
Itu yang hadir semua dari gereja-gereja. Itu ada pendeta-pendeta di depan semua. Ada dari Katolik, ada dari beberapa pendeta. Aduh, saya lihat pendeta-pendeta aja saya nggak ada sukacita. Bukan karena mereka. Saya lihat jemaat datang, shalom, shalom. Pendeta-pendeta yang masuk semua jaga image. Orang bilang shalom, shalom. Dalam hati saya, gue jadi pendeta kayak begitu 3 bulan gila. Hidup orang Kristen itu, saudara, jangan kayak orang terhukum. Saya khotbah di penjara di Tangerang. Itu semua orang lompat-lompat, nyanyi. Saya ngomong, amin, amin. Ada bapak satu semangat sekali. Saya tanya, Pak, semangat sekali. Kapan keluar, Pak? Oh, dia bilang masih lama, Pak. Kapan? 2030, Pak. Darah Yesus. Dalam hati saya, ini dunia masih ada apa enggak itu? Tapi semangat tuh. Maaf, kadang-kadang kita tinggal di luar penjara, tapi kita kayak orang penjara. Di rumah berantem terus, di rumah nggak ada sejahtera terus. Suami istri lihat aja udah enak. Memang itu. Ada laki yang lihat istrinya, dia muka keras, istri lihat lakinya muka keras. Memang ada istri-istri yang kadang-kadang jengkel sama laki. Dia begitu lihat laki aja dia bilang, enak lihat muka lo. Padahal nggak ada apa-apa itu. Memang ada laki yang wajahnya itu mengandung kerusuhan, ya, mengandung. Tapi marilah di rumah itu jangan. Saudara, rumah itu bukan saja bangunan, tapi rumah itu adalah suasana. Itu dalam bahasa Inggris itu jelas sekali. Itu memisahkan antara gedung dan suasananya. Jadi rumah itu ada suasana, ada gedung. Saya baru urapi rumah orang di Menteng, ya, daerah Menteng, daerah elit di Jakarta. Saya masuk, waduh, rumah orang kaya sekali. Saudara bayangkan, di tengah-tengah ruang tamu saja ada kolam renang. Itu ruang tamunya. Bayangkan, ruang tamu ada kolam renang. Sampai kita duduk di sofa, kolam renang depan. Sofanya bulu angsala gitu. Begitu saya duduk, tenggelamnya jauh. Sampai dengkul saya dengan dagu ini udah hampir nyentuh ini. Kalau di rumah kita kan tempat duduk lain, begitu duduk langsung pak. Terasa sampai di ubun-ubun. Begitu saya duduk situ kolam renang, aduh saya bilang Tuhan, kolam renang di tengah-tengah. Di rumah kita kan nggak ada kolam renang, paling ada air kopokan, amin. Di rumah kita. Coba saudara, saya ngobrol-ngobrol dengan bapak itu, saya kebetulan khotbah, saya bilang, Pak, rumah ini bukan saja gedung, tetapi rumah ini adalah suasana. Bayangkan saudara, itu saya doa satu kamar, pindah kamar lain, pindah, naik lantai atas, kamar banyak. Ada belasan kamar kali itu. Kamar banyak, setiap kamar saya minta diurapi itu. Jadi saya jalan ke kamar. Saya bilang ini suami istri berantem, kalau istri kabur tinggal di satu kamar aja, lakinya cari sampai botak. Kalau di rumah kita, suami istri berantem, istri pindah kamar udah tahu itu kamar sebelah pasti itu. Tapi dia aduh minta pindah ke kamar saya aja, pindah harus lewati taman, pindah kamar lain. Saya lihat, terus saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Saya bilang, Pak, beli rumah berapa nih? Ada berapa rumah? Saya punya beberapa rumah, tapi ini saya baru beli. Beli berapa? Ya pas ada berkat sedikit 15 miliar saya beli. Berkat sedikit. Dalam hati saya bukan sedikit itu Pak. Kalau kita rumah kita dijual, opung, oma, opa kita jual belum tentu 15 miliar. Engkong kita dijual juga belum tentu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terus saya jelaskan bahwa rumah itu bukan saja
gedung, tapi rumah itu apa? Suasana. Pak, Bu, jujur ya, kadang-kadang kita hidup berumah tangga yang kita targetkan apa? Rumah. Apa artinya saudara punya rumah lantai 4, tapi tiap hari suami istri berantem, lari-larian dari lantai bawah sampai atas, turun pakai tali lagi, naik lagi. Hidup kita ini, aduh. Marilah dalam kehidupan kita, kita ini bukan orang-orang yang terpenjara dengan berbagai macam persoalan. Amin. Harus banyak bersyukur. Hidup ini selalu bersyukur. Saya paling senang itu di petani itu kalau memuji Tuhan, enak sekali. Enak sekali. Kita diam aja enak. Tapi saya lihat ada orang yang diam langsung. Kita saudara, dalam hidup kita ini, aduh, jangan sampai mulut kita ini tanpa pujian. Jangan sampai hati ini tanpa pujian. Saya punya pembantu saya ajarin dia untuk selalu memuji Tuhan terus. Pembantu saya aja, walaupun muslim, terawih ikut lancar, puasa ikut. Oh, tapi kalau cuci piring, seperti Bapa sayang anaknya. Itu saya dengar pagi-pagi kayak, saya pikir ini istri saya apa pembantu? Soalnya suaranya beda-beda tipis. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai hidup kita ini tanpa dihiasi dengan pujian dan ucapan syukur. Apa yang kau makan, minum dan pakai, biarlah mulut kita selalu mengucap syukur. Berikan kemuliaan. Yang berikut, prinsip doa. Prinsip-prinsip doa yang berikut, saya mencatat di sini bahwa memiliki pengenalan akan janji Tuhan. Saudara, kalau berdoa, harus yang kita pegang iman, janji Allah. Kalau saudara tidak tahu bahwa doa saudara ini akan dijawab, kita akan berdoa asal-asalan. Tapi kalau saudara mengenal janji Tuhan, hari ini doaku belum dijawab, besok Tuhan pasti jawab. Besok belum, lusa. Lusa belum, hari berikut. Minggu ini belum, minggu depan. Kita tahu janji Tuhan, mengenal. Sama suami istri. Kalau suami istri saling mengenal, saya percaya kemana suami pergi, apa yang suami janjikan, istrinya selalu bilang, oh kalau suamiku ngomong, pasti dia akan berikan. Dia belum berikan, karena dia memang belum ada uang, ada duitnya. Pasti satu saat dia akan berikan. Saya kalau janji kepada anak saya, istri saya pasti berikan. Pasti berikan. Dan itulah saling pengenalan. Jangan sampai saudara sebagai istri cuma sekedar tahu suami, tapi tidak mengenal. Mengenal secara pribadi. Masa ada istrinya nggak tahu kalau suaminya setiap pagi minum kopi kapal api. Malah yang tahu sekretaris di kantor. Istrinya bilang, suamiku nggak pernah minum kopi. Padahal di kantor kopi kapal api terus. Sekretaris sambut, selamat pagi Pak, kopi kapal api. Ya. Istri nggak pernah bikin, karena istri nggak tahu kalau lakinya suka kopi kapal api. Besok lagi sekretaris bilang, selamat pagi Pak, kopi kapal api. Lama-lama, Pak, sudah pagi Pak. Itu lain lagi tuh. Pak, sudah pagi, jendela sudah pagi Pak. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita ini sebagai anak Tuhan harus mengenal. Saya kalau mau keluar rumah, saya pulang malam, pulang siaran, pulang pelayanan, istri saya udah tahu kemana saya pergi. Itu sebabnya kalau istri nggak tahu lakinya pergi, dia telepon, belum pulang. Biasa jam 7 udah di rumah, kok jam 10 belum. Ditelepon, mailbox lagi, waduh. Ini pasti ada apa-apa nih. Pasti nih, udah mulai kurang ajar ini Mbak. Apalagi telepon tiba-tiba mailbox. Lelaki yang Anda cari entah kemana. Oh, darah tinggi tambah naik lagi. Kita kalau mengenal suami kita, saya pulang tengah malam, istri saya tidur. Sampai saya pencet bel, 10 jenis lagu
Dari irama dangdut sampai samba. Nggak bangun-bangun juga. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara mengenallah. Saudara mengenal Tuhan yang berjanji bagi saudara. Amin. Saya mau bilang sama anak-anak muda, jangan stres kalau doamu belum dijawab. Pegang janji Tuhan. Aku pasti dapat jodoh. Amin. Aku pasti dapat cowok ganteng. Amin. Amin. Jangan saudara, memang kalau doa putus asa itu wanita itu. Kebanyakan wanita itu kalau doa putus asa itu kalau umur yang udah mulai mendekati di atas 30 atau di bawah 30 dikit-dikit. Tuhan, kalau jodoh udah umurnya udah 30, Tuhan kasih aku jodoh. Ya terserahlah. Terserah siapa saja juga boleh, yang penting baik. Jangan lupa Tuhan ada duitnya. Kalau udah 35, Tuhan siapa saja. 40 sapu rata. 45 cuci gudang. Tapi saudaraku yang kasih dalam. Jangan sampai kita tidak. Ada wanita-wanita kalau doa putus asa itu begini. Tuhan, aku ini kan jelek. Ya udah kasihan sepadan lah. Saudara kalau jelek harus cari yang bagus. Saya baca buku psikologi dikatakan begini, setiap orang suami istri, setiap orang yang bersama dalam waktu lama, itu lama-lama karakternya akan saling membagi. Coba saudara lihat, muka suami istri yang udah menikah selama 10 tahun kan hampir sama. Saya punya teman yang tadinya jalan biasa, waktu dia kawin sama istrinya agak begini. Lama-lama saya ketemu teman saya, dia bilang, Cad gimana? Aduh gila. Saya sampai bilang, kenapa lu udah jalan kayak begitu? Coba saudara lihat, suami istri kan di atas 10 tahun kan lama-lama mukanya mirip. Iya kan? Coba saudara, mau saudara orang Batak kawin dengan Manado, mau Tionghoa dengan Tionghoa, Jawa dengan Jawa, ya sama. Lama-lama mirip. Kalau saudara lihat istri saya dengan saya, istri saya Tionghoa, saya Irian, agak mirip walaupun Alkitab bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Mirip. Terus saya baca di dalam buku psikologi dikatakan begini. Kalau kita saling membagi kemuliaan ya, artinya saling membagi karakter, kelakuan dan sebagainya, pasti. Coba saudara lihat tingkah laku suami lama-lama merupakan tingkah laku istri. Istri punya tingkah laku menjadi tingkah laku suami. Itu biasa. Itu sebabnya engkau kalau cowok yang agak jelek, jangan cari cewek yang jelek. Kesian keturunan ala kadarnya, amin. Kalau saudara cowok yang jelek, saudara cari cewek yang cantik supaya ketolong dikit, amin. Lama-lama saya punya teman istrinya cantik, waduh dia kalau ke kantor fresh. Tadi kita lihat kumalnya minta ampun, tapi sekarang waduh segar, muka penuh kemuliaan, ketolong kan. Jadi saudara yang jelek itu pasti ketolong otomatis. Kalau saudara lihat istri saya cantik, ketolong dari saya, amin. Saya pernah khotbah di Kelapa Gading. Terus saya ngomong begini, ada cewek satu kencang, ngomongnya kencang lah, najis. Aduh minta ampun. Sampai saya bilang, Tuhan ampuni mulutnya. Tapi itulah hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali. Jangan sampai saudara melihat hari ini saja. Saudara melihat persoalan ini sampai saudara tidak melihat janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada terlambat bersinar. Cintamu yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Amin. Suara saya yang bagus apa saudara ya?
Ada jemaat ya waktu saya nyanyi dia bilang, Pak Richard suaranya bagus, kenapa nggak jadi petinju Pak? Aduh minta ampun. Memang kadang-kadang ada pendeta gila, jemaat lebih gila lagi. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa janji Tuhan tepat pada waktunya. Kayak tadi siang kan saya singgung. Saudara yang langganan Sindo, itu kalau tidak salah 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya lupa. Saya kan kebetulan layanan koran Sindo. Itu ada seorang nenek umur 104 tahun, kawin dengan cowoknya 33 tahun. Bayangkan, nenek 104. Kita lihat alis saja udah turun semua. Aduh. Tapi duduk berdua begitu, saya bilang, aduh Tuhan. Itu yang 33 gila apa? Normal. Nenek 104 jalan aja udah. Apalagi masuk di pengantin, naik kursi pengantin aja. Itu pun kalau ada pengapuran goyah. Aduh minta. Tapi memang Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Amin. Nenek itu 104 baru tiba saatnya. Amin. Kalau saudara sekarang baru 30, tenang. 104 saja laku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali kita harus pegang janji Tuhan. Setiap kali kita berdoa, aku tahu Tuhan pasti menjawabnya. Berikan kemuliaan. Yang berikut, yang perlu kita bereskan dalam doa. Poin yang berikut ya. Poin yang berikut yang perlu kita selesaikan atau bereskan di dalam doa. Yang pertama, hati kita. Jangan punya dendam, jangan punya kepahitan, dan jangan punya kesombongan. Hati kita harus baik. Saudara kalau lagi mau berdoa, ada orang yang bikin saudara benci, mendingan jangan doa. Kalau saudara hari ini mau doa, masih ada dendam, jangan doa. Saya percaya bahwa saudara, kalau kita masih benci orang, kita masih dendam sama orang, doa kita itu nggak akan diterima. Itu sebabnya Tuhan bilang, apa yang harus kita bereskan untuk melihat mujizat dalam doa? Hati kita. Amin. Saudara seringkali berdoa sama untuk orang? Amin. Berdoa pendeta? Pengerja? Berdoa orang baik? Orang jahat saudara berdoa? Yang jahat? Tuhan Yesus bilang apa? Orang yang jahat pun kita harus doakan, berikan berkat. Amin. Saudara suka berdoa orang jahat? Doanya gimana? Tuhan, sudah sekian lama dia menyakitiku, dan sekarang waktunya cabut dia. Tuhan cabut. Lihat wajahnya saja sudah tidak sanggup Tuhan. Aduh saudara, kita kalau berdoa harus doa yang betul. Hati kita ini harus baik. Mujizat-mujizat besar akan terjadi karena hati kita yang benar di mata Tuhan. Saudara yang suka berkelahi, saudara yang suka berantem di rumah, suami istri, saya percaya bereskan dulu. Istri yang jahat kepada lakinya, laki yang jahat kepada istrinya, Alkitab berkata doamu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mari kita harus memiliki hati yang baik. Saya orang jahat sekalipun, saya doain. Aduh saudara, orang kan nggak kenal kita ini pendeta. Di gereja baru orang lihat saya itu pendeta. Karena wajah saya ini nggak mirip pendeta. Saya satu kali lagi nyetir di jalan, tiba-tiba di belakang itu ada mobil Kopaja, bis Kopaja, Metro Mini di Jakarta. Saya lagi berhenti, Metro Mini suruh saya jalan, bisnya suruh saya jalan. Padahal ini lampu merah.
Dia klakson, tit. Kan klakson ada 3 jenis. Tit. Oh itu kita jalan, ayo yang di depan jalan. Itu masih baik. Tit. Kalau udah tit, oh itu udah pakai emosi itu. Kalau udah tit, oh itu ajak berantem itu, ya. Itu kalau udah klakson itu ajak berantem. Jadi saya udah di klakson sampai udah, saya nggak mau jalan. Kondektur turun, langsung dia bilang jalan. Saya bilang emang udah berubah, merah jalan, hijau berhenti. Langsung dia bilang apa? Anjing. Gituin saya. Padahal kita baru khotbah tentang pengampunan. Saya bilang, saudara-saudara kalau mengampuni orang, walaupun mulut orang jahat, tetap mengampuni dia. Pulang keluar dari gereja, orang bilang anjing. Aduh saudara, langsung saya nyanyi. Ku telah mati. Itu kalau hidup, oh kalau nggak mati. Kalau bukan pendeta, turun langsung, anjing sini. Gua anjing, lu anjing sini juga. Saya kalau khotbah saya ngomong apa adanya yang ada di luar. Kadang-kadang kan kita di gereja semua jadi orang baik, tapi di rumah kadang-kadang aduh minta ampun, jujur aja ya. Anak-anak muda aja di gereja, kalau ke gereja sentuhan aja najis. Tapi coba kalau pacaran, minta ampun. Di bawah patung ya saudara